Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fatul Ma'rifah, NIM T20194138. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Di sini juga ada ciri-ciri filsafat materialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai alat satu-satunya mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang terakhir, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Itulah penjelasan saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Karimah, NIM T20194125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan materialisme, yaitu Demokritos. Demokritos dilahirkan di Abdera, salah satu wilayah Yunani yang berada di pantai Tracia. Namanya terkenal sebagai seorang ahli ilmu alam. Demokritos adalah orang yang banyak sekali pengetahuan pada zamannya, yang menulis banyak sekali buku-buku, di antaranya ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu tabib, pengetahuan perang, dan etika. Demokritos adalah pelopor paham materialisme pendidikan, materialisme dalam filsafat. Apa yang dimaksud dengan materialisme? Materialisme adalah suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang lain selain materi, wujud, dan bentuk. Tidak ada kekuatan apapun, hanya materi yang digerakkan, tak beraturan dan mengisi ruang hampa. Dalam pemikirannya tokoh Demokritos percaya bahwa jiwa ataupun nyawa manusia berwujud materi yang halus. Menurutnya, dalam udara yang kita hirup terdapat atom-atom jiwa. Maka dari itu, kenapa ketika kita tidak bernafas kita akan mati. Dari itu paparan yang saya jelaskan mengenai pemikiran materialisme dari Demokritos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atul Mahmudah, NIM T20194148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan materialisme, yaitu Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach adalah seorang tokoh ateis. Ia dianggap ateis karena pemikirannya yang sangat radikal, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan dalam kehidupan manusia. Pemikiran-pemikiran Ludwig Feuerbach antara lain: 1. Menuju filsafat modern, yaitu mendasarkan dan memusatkan penyelidikan filsafatnya hanya pada pengalaman yang konkret atau empiris. Ia menyimpulkan bahwa kebenaran, kenyataan, dan keindahan adalah identik. Keidentikan ini membawa sebuah konsekuensi bagi filsafat, yakni pengalaman indrawi. Kedua, kritik Feuerbach terhadap filsafat roh Hegel. Dalam karyanya yang berjudul Esensi Agama Kristen, ia memutarbalikkan cara berpikir Hegel tentang dialektik antara manusia dengan Tuhan. Tesis utamanya adalah rahasia teologi adalah antropologi. Filsafat Hegel tidaklah cocok
dengan kenyataan yang konkret. Pemikiran Hegel ini digunakan untuk menyerang agama Kristen pada khususnya. Agama hadir karena aspirasi di dalam diri manusia. Aspirasi mendorong batin manusia pada kesempurnaan, dan kesempurnaan hadir dalam nilai-nilai ideal seperti kebijaksanaan, cinta kasih tanpa pamrih, dan perasaan keadilan. Yang ketiga yaitu kesadaran manusia. Menurutnya, manusia memiliki totalitas hakikat yang sejati. Keindrawian adalah hakikat manusia. Kenyataan konkret itu adalah alam material yang dapat diketahui oleh pikiran objek melalui subjek yang sadar. Alam material adalah dasar bagi kesadaran. Yang keempat yaitu kritik Feuerbach atas agama. Agama menciptakan suatu alineasi yang berdiri sendiri di luar diri manusia, dan agama menyatakannya sebagai Tuhan. Salah satu contohnya ialah ide Kristiani mengenai inkarnasi. Menurutnya, inkarnasi tak lebih dari suatu menjadi Tuhan, dan realisasinya hanya bisa diraih melalui cinta sejati. Dan yang kelima adalah refleksi kritis, yaitu ia mengemukakan pendapatnya bahwa manusia harus menolak kepercayaan kepada Tuhan, padahal manusia sudah menjalin hubungan dengan Tuhan sejak manusia lahir. Ia juga menafsirkan timbulnya ide Tuhan ini sebagai sesuatu kekeliruan, walaupun pernah bermanfaat dalam hidup manusia dan sejarahnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.